Pagi, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Warjo sudah lengkap di situ? Di sini belum ada, dok. Oh, ini di lantai 5 ya? Iya, dok. Ini di lantai 5 yang ini, dok. Oke, baik. Saya tanyakan dulu. Apa bareng ada acara lain ya? Enggak ya? Sepertinya tidak, dok. Enggak ya. Kemudian ada aja apa? Ada jaminan mutu tapi nanti siang. Jam 9 ya. Kira-kira belum. Oke, baik, kita tunggu sampai 5 menit ya. Ya, Bu. Oke, baik. Jadi platinum yang sering kita pakai itu apa aja tuh? Cisplatin, ya. Karboplatin. Karboplatin. Apa lagi? Sama oksaliplatin. Oksaliplatin ya untuk kolorektal ya. Nah, jadi saya tuh masih ingat ya. Pertama kali keluar sebagai obat paten itu apa tuh? Pertama itu cisplatin, dok, yang Ya, pertama yang paling lama itu ya. Nah, cisplatin, terus habis itu keluar lagi untuk apa? Dulu saya masih ingat itu ketika saya masih residen kecil itu ada patennya keluar tuh. Taksol itu dulu ya. Nah, ada satu yang khas yaitu karboplatin itu ya, dia tidak mengikuti body surface area cara menghitungnya ya. Untuk yang karboplatin menggunakan apa? formula. Pakai dihitung GFR-nya juga itu, dok. Ya, jadi basisnya dia adalah area under curve ya. AUC. AUC itu bukan AUC diagnostik pada penelitian ya. Tapi AUC berdasarkan clearance obat ya. Jadi kemampuan ginjal untuk membersihkan obat itu dari darah ya, AUC, area under curve, area under curve. Nah, dari rumus itulah nanti dibuat rumus untuk menghitung karboplatin ya. Jadi biasanya sudah saya share rumusnya untuk bagaimana menghitung karboplatin ya. Itu yang beda banget dengan yang lain karena dia tidak menggunakan body surface area ya. Pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, Prof. Izin kita mulai, Prof. Sudah lewat. Iya, monggo. Ya, Dr. Relmanu. Selamat pagi, Prof. Teguh, para dokter senior, para trainee, para dokter residen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sesuai dengan agama masing-masing, berdoa mulai. Oke, baik, cukup. Selamat pagi, Dr. Relmanu. Silahkan dimulai presentasinya. Terima kasih, dokter. Selamat pagi, Prof, dokter, dan rekan trainee serta residen yang mengikuti presentasi kali ini. Kami akan menyampaikan presentasi mengenai golongan platinum kemoterapi. Kalau kita lihat dari timeline perkembangan sejarah penemuan obat kemoterapi, dari aminoterin, nitrogen mustard,
yang sudah dipresentasikan kemarin juga. Kalau kita lihat golongan platinum ini di-approve oleh FDA itu mulai tahun 77, walaupun pengembangannya itu lama sejak sebelum itu. Kemudian setelah cisplatin itu berkembang, ditemukanlah efek nephrotoxicity, toksik terhadap ginjal. Oleh karena itu, perusahaan dan universitas itu kemudian mengembangkan karboplatin. Setelah pengembangan karboplatin ini, karena sebenarnya golongan platinum itu istilahnya bukan, dia itu dihasilkan tidak sengaja di laboratorium. Sebenarnya dia adalah komponen dari unsur tabel periodik kimia dari logam platinum. Makanya di dunia ini rame-rame mengembangkan turunan dari golongan platinum untuk kemoterapi. Oleh karena itu pada tahun 2003 disetujui penggunaan oksaliplatin untuk kanker kolorektal. Oksaliplatin sendiri diciptakan di Jepang. Jadi sudah berbeda dengan penemuan awal cisplatin dan karboplatin. Karena ternyata tidak terlalu sulit untuk mengembangkan golongan kemoterapi platinum ini. Kalau kita lihat dari bagan kemoterapi dan siklus sel sendiri, platinum base kemoterapi ini masuk non-cycle spesifik. Nah, ini sekilas cerita mengenai awal dari penemuan cisplatin untuk digunakan pada kanker. Pada awalnya Barnett Rosenberg PhD itu di universitas di Amerika sana itu sebenarnya pengen meneliti mengenai mitosis. Jadi dalam proses pembelahan sel itu secara mikroskopik dia melihat pada waktu proses pembelahan itu terjadi kutub. Nah, dengan itu, dengan kutub, bentukan kutub itu dia menyesuaikan mungkin dalam proses pembelahan sel itu bisa dipengaruhi oleh elektromagnet. Oleh karena itu, dia melakukan suatu percobaan dengan bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu ditempatkan dalam suatu media, kemudian dilakukan pengaliran listrik. Nah, dalam pengaliran listrik itu tentu butuh anoda katoda yang biasanya terbuat dari logam untuk menghantarkan listrik itu. Nah, logam yang dipakai karena dirasa cukup stabil, itu digunakanlah platinum atau platina, seperti itu. Kemudian hal yang mengejutkan, ternyata kalau kita lihat gambar kiri layar yang cukup hitam ini sebelum dilakukan pengaliran listrik. Setelah dialiri oleh listrik, percobaannya itu justru selnya itu tidak membelah, tapi malah makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Jadi disimpulkan di sini terjadi hambatan pertumbuhan, hambatan pembelahan sel. Padahal tadi yang diharapkan itu bisa untuk membelah sel kalau dialiri listrik. Ternyata tidak, malah makin tumbuh, makin tumbuh. Begitu listriknya yang dialiri itu berhenti, itu sel akan kembali seperti semula. Nah, dari sini setelah 2 tahun dicari faktor apa yang menyebabkan seperti itu, akhirnya diketemukan bahwa anoda platinum itu, platina itu ternyata mengalami elektrolisis. Jadi dia larut masuk ke dalam media dan di media itu selnya ternyata tidak membelah seperti itu. Kemudian dilakukan ekstraksi 2 senyawa platinum berdasarkan hasil percobaan tadi. Senyawa yang pertama ini bedanya cuma gugus klorida aja. Senyawa yang pertama itu gugus kloridanya sebanyak 4 buah. Senyawa yang kedua itu gugus kloridanya 2 buah. Ternyata dari hasil percobaan pada tikus, ini penelitinya masih orang yang sama,
kemudian diketemukan ternyata senyawa yang gugus CL-nya 2 tersebutlah yang paling aman pada rentang dosis 8 mg per kilogram berat badan. Kalau kita lihat dari 6 tikus yang dibikin model mengalami tikus sarkoma tersebut, yang diberikan dosis pada hari ke-8, tikus yang meninggal 0, yang sembuh 6. Tingkat penyembuhannya 100%, seperti itu. Nah, dari penelitian preklinis seperti ini, penelitian yang di laboratorium kemudian berkembang untuk penelitian klinis. Nah, ini kemudian pengguna setelah digunakan selama berapa lama, kemudian baru dengan ilmu molekuler yang semakin berkembang, maka dicari dasar teori. Karena secara molekuler bagaimana cisplatin atau golongan platinum ini bekerja. Dari beberapa penelitian, yang pertama yang warna merah ini dilakukan penelitian terhadap sel leukemia di laboratorium. Ternyata semakin tinggi dosis platinumnya, itu semakin rendah proliferasi selnya. Kemudian mekanisme yang kedua, yang biru ini, di laboratorium juga ternyata ikatan antara DNA dengan golongan platinum semakin besar dosisnya, semakin tinggi ikatannya. Ini ditandai dengan warna hijau fluorescence. Kemudian secara sitotoksisitas, semakin tinggi dosis platinumnya, itu semakin tinggi semakin banyak sel yang mengalami sitotoksisitas. Kemudian cisplatin ini dengan dosis yang semakin tinggi, dia dideteksi semakin tinggi reaktif oksigen spesiesnya, sehingga dia menginduksi terjadinya stres oksidatif pada tubuh. Kemudian ini adalah gambaran komet Asai, semakin panjang tail kometnya dan semakin jelek sitoarsitektur selnya, itu berarti ini menandai adanya DNA damage atau kerusakan DNA. Yang pada gilirannya, jika mekanisme ini digabung, maka ujung-ujungnya akan terjadi proses kaskade dari kemudian ujungnya adalah apoptosis, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari monografnya, berdasarkan penelitian tadi, cisplatin yang kita gunakan sekarang adalah yang gugus CL-nya itu 2. Perusahaan pertama kali yang membuat adalah Bristol Myers Squibb. Jadi sebenarnya dari cerita dari laboratorium tadi, setelah digunakan, diteliti ternyata bermanfaat bagi kanker, terus kemudian dari lab itu ditawarkan ke perusahaan farmasi. Ternyata sebagian besar perusahaan farmasi besar itu tidak mau, hanya Bristol Myers ini yang mau. Kemudian mekanisme aksinya seperti tadi, dia mengikat DNA terutama pada N7 posisi dari guanin dan adeninnya. Kemudian dia menyebabkan DNA aduk mengikat DNA secara crosslink intrastrand, interstrand. Kemudian dia menyebabkan sitotoksisitas dari sel itu sendiri. Makin lama berkembang penelitian, maka ditemukan pula mekanisme resistensi dari cisplatin itu sendiri. Yang pertama adalah peningkatan inaktivasi dari thiol containing protein, kemudian peningkatan DNA repair enzim, sehingga DNA yang dirusak oleh cisplatin tadi bisa baik kembali. Kemudian terjadi defisiensi mismatch repair enzim. Kemudian menurunkan akumulasi cisplatin dalam cellular transport, mekanisme oleh sel itu sendiri. Secara absorpsi,
cisplatin tidak diabsorpsi secara oral, dia diabsorpsi secara sistemik. Dan yang menarik, dia bisa intraperitoneal administration karena penelitian awalnya itu menggunakan injeksi intraperitoneal. Distribusi di dalam tubuh, dia terdistribusi secara luas di dalam tubuh. Konsentrasi tertinggi itu di liver dan ginjal. Beberapa referensi menyebutkan lebih tinggi pada ginjal daripada organ yang lain. Metabolisme, half-life dari cisplatin sendiri setelah diadministrasikan ke dalam sistemik itu 20-30 menit. Kemudian 10-40% itu dieskresi pada air kencing 24 jam. Kemudian 35-50% dieskresi di air kencing setelah 5 hari. Dan 15% yang dieskresi di air kencing itu bukan pada bentuk yang lain. Jadi dia masih dalam bentuk cisplatin yang sama. Beberapa indikasi yang digunakan untuk cisplatin pada kanker testikular, karena pada awal penemuannya itu dia digunakan untuk di-approve oleh FDA untuk testicular cancer, kemudian berkembang untuk ovarian cancer, bladder cancer, head and neck yang sering kita pakai di Sarjito, esophageal cancer, non-Hodgkin lymphoma, dan trophoblastic neoplasma. Range dosisnya berkisar tergantung indikasinya. Pada ovarian cancer 75 mg per meter square, testicular cancer 20 mg, NSCC 60-100 mg, head and neck ini 20, tapi ini yang menggunakan continuous infusion untuk 4 hari. Kalau kita kan tidak menggunakan yang 20, kita menggunakan yang TPF 90 sebesar 75. Drug interaction, dia berinteraksi dengan phenytoin. Dia menurunkan aktivitas dari phenytoin, kemudian dengan mesna, itu nefrotoxic efeknya bisa dikurangi dengan mesna. Drug interaction 3 dengan aminoglikosida, amphotericin B, dan agen-agen nefrotoksik, karena cisplatin sendiri adalah banyak yang nefrotoksik, mengalami nefrotoksik. Kemudian drug interaction 4 dengan etoposide, methotrexate, ifosfamid, bleomycin, cisplatin menurunkan renal clearance dari obat-obat tersebut. Interaksi kelima, etoposide, cisplatin mengenhance dari antitumor activity dari etoposide. Drug interaction 7, kalau paclitaxel diberikan dengan cisplatin, sebaiknya paclitaxel itu diberikan dahulu, karena ini kalau diberikan sebaliknya, maka clearance dari ekskresi dari paclitaxelnya akan terhambat, sehingga meningkatkan toksisitas dari paclitaxel, sehingga paclitaxel harus diberikan dahulu. Kemudian drug interaksi 8 dengan aminoglikosida, terutama karena ada resiko ototoksisitas. Konsiderasinya itu kontraindikasi dari cisplatin pada pasien yang hipersensitivitas, terutama pada hipersensitivitas platinum analog yang lain selain cisplatin. Harus digunakan dengan precaution yang benar-benar pada pasien dengan abnormal renal function. Sehingga kita sudah rutin melakukan pengawasan pada pasien yang menggunakan cisplatin, baik yang untuk TPF maupun untuk yang radiosensitizer, yang CCRT itu, kita amati bunyi kreatininya. Dan terutama serum elektrolit sebagai akibat dari nefrotoksisitas. Status cairan pada pasien itu sangat penting karena resiko nefrotoksisitas. Pada pemberian cisplatin sebaiknya diberikan prehidrasi maupun posthidrasi 1 liter dan 1 liter. Kemudian untuk mencegah terjadinya
hipokalemi dan lain sebagainya, kita berikan 20 mg KCl. Hipomagnesium kita juga bisa berikan dengan magnesium sulfat juga. Sudah rutin kita berikan. Karena cairan yang diberikan banyak, sehingga pada pasien dengan cisplatin sebaiknya diberikan antidiuretik. Caution yang keempat itu hati-hati pada pasien yang sudah mengalami hearing impairment, karena ada efek ototoksisitas, sehingga pada pasien yang seperti ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan pendengaran, jadi kita tahu baseline-nya. Kemudian yang kelima, cisplatin ini sebagaimana obat kemoterapi yang lain, dia juga emetogenik, jadi dia menyebabkan mual dan muntah, sehingga pemberian ondansetron dan dexamethasone itu adalah terapi yang standar untuk mencegah nausea dan vomiting. Sebaiknya jarum yang digunakan untuk mendelivery obat cisplatin ini tidak berbahan aluminium, karena bisa terjadi presipitasi. Sehingga kalau terjadi presipitasi menurunkan potensi dari jadi kurang poten cisplatin itu. Kemudian caution yang ke-7, cisplatin diinaktivasi dengan adanya larutan alkalin yang mengandung sodium bikarbonat. Toksisitas, nah ini yang paling banyak dibahas di jurnal dan lain sebagainya, adalah toksisitas yang pertama mengenai nefrotoksisitas. Itu diamati pada sekitar 35 sampai 40% dari pasien yang mendapatkan cisplatin. Biasanya reversible, tapi kita harus benar-benar caution dengan yang abnormalitas elektrolit lagi, makanya diberikan KCl, magnesium sulfat, dan prehidrasi. Kalau kita lihat dari gambaran ginjal ini, mekanisme cisplatin itu bisa menyebabkan nefrotoksisitas sendiri, karena cisplatin pada sel tubulus ginjal itu menyebabkan terpacunya kaskade inflamasi melalui TNF-alfa, dibagi menjadi dua, yang TNFR1 itu menginduksi kaskade apoptosis, TNFR2 itu menginduksi terjadinya reaksi inflamasi, apoptosis maupun inflamasi menyebabkan kerusakan dari sel-sel di ginjal, sehingga pada gilirannya menyebabkan acute kidney injury. Kemudian toksisitas yang kedua adalah nausea dan vomiting. Toksisitas yang ketiga mielosupresi, itu bisa dilihat dari hasil panel hematologi darahnya. Toksisitas 4 itu neurotoksisitas, biasanya paresthesia, numbness pada ujung-ujung jari. Bisa yang berat itu bisa sampai ensefalopati, tapi kita jarang melihat yang seperti ini. Toksisitas yang kelima itu ototoksisitas. Toksisitas yang keenam apabila terjadi reaksi hipersensitivitas daripada cisplatin. Toksisitas yang ketujuh, toksisitas pada mata, bisa terjadi optik neuritis, papil edem. Toksisitas yang ke-8, peningkatan dari SGET, SGPT maupun serum bilirubin. Toksisitas yang ke-9 itu kehilangan selera makan, karena di mulut rasanya seperti rasa logam kalau makan. Toksisitas yang 10 terjadi vascular event, myocardial infarct dan lain sebagainya. Toksisitas yang ke-11 berpengaruh terhadap sperma, bisa menyebabkan azoospermia, impoten, sterilitas. Kemudian toksisitas yang ke-12 alopecia. Toksisitas yang ke-13 syndrome of inappropriate antidiuretic hormone SIADH excretion. Kemudian karena toksisitas cisplatin, terutama nefrotoksisitas itu akhirnya dari pengembang yang pertama dari lab dan usahanya mengembangkan senyawa yang kedua yang karboplatin. Jadi yang gugus Cl-nya tadi diganti dengan gugus O dan gugus C. Mekanisme aksinya
itu sama semua, dari cisplatin sama mekanisme aksinya. Kemudian mekanisme resistensinya juga sama. Absorpsinya dia tidak diabsorpsi secara oral, distribusinya secara luas, dia bisa melewati blood-brain barrier dan masuk ke cairan cerebrospinal. Secara metabolismenya, karboplatin ini clearance-nya di ginjal 60-70% melalui urin 24 jam pertama, kemudian secara umum eliminasinya itu lebih lambat daripada cisplatin. Terminal half-life-nya 2-6 jam. Indikasi karboplatin antara lain ovarian cancer, germ cell tumor, head and neck, small cell lung cancer, bladder, leukemia, endometrial cancer, dan banyak penelitian yang sudah digunakan untuk triple negatif breast cancer terutama. Kemudian dosis range-nya, karboplatin ini menggunakan Calvert formula, yaitu rumus miligramnya itu ditentukan oleh area under curve dikali glomerular filtration rate plus 25. Jadi ini bukan dosis per miligram square atau luas permukaan tubuh, dia berdasarkan filtrasi glomerulus dan area under curve. Jadi memang seperti Dr. Artanto katakan tadi, itu memang semua dosis di karboplatin itu didasarkan pada clearance-nya di ginjal. Target AUC itu biasanya yang digunakan adalah 5-7 pada pasien yang sebelumnya belum pernah mendapatkan terapi. Pada pasien yang sudah sebelumnya mendapatkan terapi, targetnya lebih rendah 4-6. Pada triple negatif breast cancer yang sering digunakan pada guideline NHS maupun beberapa buku protokol kemoterapi, AUC-nya adalah 6. Drug interaction 1 dengan agen-agen mielosupresi karena dia juga akan sinergistik meningkatkan mielosupresi. Drug interaction 2 sama dengan cisplatin tadi. Apabila paclitaxel dan karboplatin diberikan bersamaan, berarti paclitaxelnya dulu harus diberikan, karena kalau diberikan sebaliknya, dia akan mengurangi clearance-nya sehingga meningkatkan toksisitasnya. Special consideration-nya tetap walaupun ini tidak lebih nefrotoksik daripada cisplatin, tetap harus hati-hati karena beberapa sekian persen masih menyebabkan nefrotoksisitas. Kemudian yang kedua, walaupun karboplatin ini dia tidak menyebabkan muntah, dia tidak dikenali sebagai emetogenic agent, tetap dia di pre-treatment dengan antiemetik, ondansetron, dexamethasone tadi seperti cisplatin tetap direkomendasikan, walaupun dia tidak menyebabkan muntah. Yang ketiga, sebagaimana golongan platinum yang lain, sebaiknya jarumnya jangan yang mengandung aluminium, karena akan menyebabkan presipitasi, sehingga menurunkan potensi. Yang keempat, kontraindikasi pada riwayat yang alergi, terutama alergi agen platinum. Yang kelima, berbeda dengan cisplatin, hidrasi pasien menggunakan karboplatin sebelum dan sesudah pemberian kemo ini tidak diperlukan. Cuman ya tetap pasiennya diinstruksikan untuk minum yang banyak. Yang keenam, hemodialisis itu mengclearance karboplatin sebesar 25%. Sedangkan peritoneal dialisis, pada pasien peritoneal dialisis dia tidak bisa mengeluarkan karboplatin. Yang ketujuh,
resiko reaksi persensitivitasnya antara 1 sampai 27%. Sehingga sebelum pemberian itu dites alergi dulu dengan injeksi intradermal. Sebagaimana dahulu kita mengetes sebelum pemberian antibiotik itu kita injeksi sedikit di intradermalnya. Yang ke-8, obat ini pregnancy-nya kategori D, breastfeeding sebaiknya juga dihindari. Toksisitasnya itu mielosupresi kebanyakan dan tergantung dosisnya juga. Trombositopeni paling banyak ditemukan. Toksisitas yang kedua itu walaupun dia tidak emetogenik, dia masih bisa nausea dan vomiting walaupun dia less emetogenik dibandingkan cisplatin. Toksisitas yang ketiga, dia tetap renal toxicity walaupun dia tidak se-renal toxicity cisplatin. Toksisitas yang keempat itu peripheral neuropati, terutama pada pasien tua. Toksisitas yang kelima, dia menyebabkan peningkatan enzim-enzim liver yaitu SGPT itu ringan dan reversible. Toksisitas keenam, reaksi alergi. Toksisitas yang ketujuh, alopecia tidak umum pada pemberian karboplatin ini. Kemudian generasi yang selanjutnya itu adalah oxaliplatin. Dia adalah third generation platinum compound. Sama, dia cell cycle non-spesifik. Kemudian untuk mekanismenya itu sama dengan cisplatin dengan karboplatin. Mekanisme resistennya juga masih sama. Absorpsinya tidak ada sediaan oral. Distribusinya dia widely distributed di semua jaringan tubuh dengan 50% distribusinya lebih tinggi daripada cisplatin. Metabolismenya dia diekspresi di renal sebanyak 50%. Terdapat jadi ekskresinya itu dalam bentuk metabolit yang lain. Sehingga ditemukan 20 jenis metabolit dari oxaliplatin ini di urin. 2% dari oxaliplatin ini diekskresi di feses. Terminal half-life-nya itu bisa sampai 240 jam. Itu berarti 10 hari. Indikasi yang kita gunakan di Sarsito untuk colorectal cancer sudah sering kita gunakan. Di sini kita kombinasikan yang paling sering dengan Seloda atau dengan capecitabine. Biasa kita singkat dengan regimen Seloda oxaliplatin. Dosis range-nya itu tergantung jadwal pemberiannya. Dosis yang rendah 85 mg per meter square itu diberikan untuk yang jadwal 2 mingguan. Kemudian kalau kita di sini memakai yang jadwal tiap 3 minggu, 21 hari, 100 sampai 130 mg per meter square. Interaksi obat tidak diketahui. Tetap dari konsiderasinya tetap dia harus hati-hati dengan renal function-nya, apalagi pasien dengan renal function yang buruk. Walaupun dia sangat-sangat rendah sekali untuk nefrotoksisitasnya. Oxaliplatin tidak boleh diberikan langsung atau basic solution, dia harus ada pengencernya. Kemudian yang ketiga, evaluasi secara neurologis harus dilakukan sebelum terapi, terutama karena dia neurotoxicity. Kemudian yang keempat, hati-hati pada pasien yang tereksposur dengan dingin, karena dia efek neurotoksisitas tadi akan memburuk, di-trigger dengan suasana yang dingin. Pemberian kalsium glukonas atau magnesium sulfat itu bisa untuk mencegah insidensi dari akut neurotoxicity.
Kemudian salah satu cara untuk mencegah akut neurotoxicity itu dengan memperlama pemberian infusion oksaliplatin ini dari 2 sampai ke 4 jam. Kemudian yang ke-7 kondisinya bila terjadi reaksi anafilaktik. Yang ke-8 ini pregnancy kategori D sama dengan karboplatin tadi, sehingga juga breastfeeding-nya juga harus dihindari. Toksisitas terutama neurotoxicity. Tadi ditingkatkan terutama exposure terhadap cuaca dingin itu makin menyebabkan neurotoksisitas. Kemudian yang kedua itu nausea dan vomiting, yang ketiga diare, yang keempat mielosupresi, yang kelima bisa terjadi reaksi alergi, yang keenam hepatotoksisitas. Kemudian reaksi lain seperti pusing, letargi, seizure, visual disturbance, dan encephalopathy. Kemudian toksisitas yang ke-8 itu sangat jarang, bisa terjadinya bronchiolitis obliterans organizing pneumonia, dan bisa terjadi pulmonary fibrosis. Ini kalau kita rangkum toksisitas efek dari ketiga agen platinum yang sering kita gunakan, cisplatin, karboplatin, dan oksaliplatin. Kalau kita bandingkan nefrotoksisitasnya, memang cisplatin ini lebih superior dibandingkan karboplatin maupun oksaliplatin. Gastrointestinal toxicity, nausea dan vomiting itu lebih tinggi di cisplatin daripada karbo dan oksali. Kemudian neurotoksisitas itu cisplatin lebih ranking 1, kemudian oksaliplatin ranking 2, karboplatin paling rendah. Ototoksisitas juga di cisplatin, hematologi toksisitasnya lebih ke karboplatin, hipersensitivitas lebih ke karboplatin. Nah, ini kalau kita lihat bagan dari masa lalu kita cisplatin, kemudian ditemukan karboplatin, kemudian oksaliplatin, kemudian ada yang sering tidak kita dengar satraplatin, picoplatin, ada yang saya baca itu nedaplatin dan lain sebagainya. Kemudian di masa depan nanti fokusnya adalah apa ya istilahnya itu smart drug. Jadi dia obat-obat yang dahulu sudah ada, misalnya cisplatin itu akan diberikan selubung, misalnya selubung liposom atau selubung yang mempunyai reseptor yang spesifik terhadap sel-sel tertentu. Baru-baru ini di masa Q-set itu dilakukan penelitian cisplatin yang dibungkus oleh selubung reseptor sehingga dia spesifik untuk kanker prostat. Dengan cara seperti itu, dosis yang diberikan akan lebih rendah dan obatnya akan lebih targeted terhadap sel-sel di jaringan tertentu. Bahkan tidak hanya satu obat saja yang bisa dibungkus satu liposom. Misalnya ini bisa dibentuk dalam bentuk combo. Jadi irinotecan dan cisplatin dibungkus dalam satu bungkus yang sama sehingga masuk dalam sel. Ini untuk pengembangan masa depan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Remanu, presentasinya menarik, detail, dan bagus sekali. Saya kira ini malah sudah 2 tahap ya, jadi grupnya sama monografnya ya sudah disampaikan, karena sampai dosing, juga sampai interaksi, dan toxicity. Monggo silakan dari peserta didik, residen dan trainee, monggo mungkin ada pertanyaan, ada komentar. Ada, ya silakan. Saya pada Dr. Remanu terkait oksaliplatin. Ya, seperti yang kita amati selama ini pada pemberian selok pada kolorektal itu lebih banyak terjadi trombositopenia, bisa sampai 60.000. Mungkin bisa dijelaskan kenapa yang berbeda dengan
agen-agen kemo lainnya dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, ambil oksaliplatin ya. Ya, kalau dari oksaliplatin sendiri banyak yang trombositopenia. Ya, kalau mekanisme dia memang menyebabkan mielosupresi, tapi penyebabnya sendiri kenapa dari mielosupresi yang toksisitas ini obatnya itu lebih memilih untuk ke trombositopenia, memang saya belum membacanya gitu. Kalau untuk mengatasinya biasanya kalau sebenarnya dia mild sebenarnya. Mungkin satu bisa diobservasi apabila secara klinis dia tidak mendapatkan perdarahan, tapi apabila dia harus memenuhi target, kita di klinis sering memberikan methylprednisolone. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan menarik ya. Jadi memang sebagian besar kan yang paling cepat beraksi itu kan yang paling karena leukosit itu yang perubahannya dari waktu ke waktu itu kan cepat ya. Leukosit itu sangat reaktif ya. Jadi biasanya yang terkena imbas pertama dari adanya supresi itu biasanya leukosit gitu ya. Nah, ini pada kasus ini adalah justru malah trombositopenia. Saya juga baru mencermati ya. Bayangan saya apakah mungkin terkait dengan ini, dokter, karena ada risiko itu peradangan sama perdarahan di saluran urologinya itu ya, saluran traktus urologinya itu loh. Mungkin karena terkait dengan itu. Mungkin ya, tapi saya belum mendalami ini. Kan ini salah satu efek samping dari golongan ini kan itu terjadi risiko perdarahan radang sama perdarahan di saluran kencing. Mungkin begitu. Mungkin Dr. Suharjo ada pendapat, Dok? Ya, terima kasih. Saya minta tolong pertanyaannya diulang. Pertanyaan Dr. Pertanyaan Dr. Rimawan, Dok, tadi kenapa kok malah yang terjadi malah trombositopenia gitu loh. Bukan leukopenia gitu ya, Dr. Rimawan ya? Oke, Dok, biasanya kan pertanyaan gitu. Ya. Dan mungkin cara mengatasinya yang apakah kita perlu transfusi atau perlu kita observasi dulu? Mungkin itu, atau mungkin ada pemberian sesuatu. Yeah. Biasanya kita berinya itu prednisolon, tapi akhirnya meningkatkan gula darahnya juga. Yeah. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Dr. Ridwan dan Dr. Aryo. Ini ada Dr. Ahwan juga ya. Siap, Dok. Ya, terima kasih ikut bergabung, yuk belajar bareng. Ya. Terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan. Ini pada sistem mielosupresi. Ya. Terjadi. Kenapa kok di sini leukopenia ya? Trombositopenia dia, Dok. Tidak leukopenia gitu ya? Iya, Dok. Sebetulnya kalau kita berpikir bahwa ini mielosupresi berarti penekanan terhadap sum tulang ya? Iya. Penekanan sum tulang, kita tahu bahwa proses pembentukan sel-sel darah semuanya kan tetap di sana ya.
sehingga hampir semua pluripoten yang ada di sumsum tulang mestinya akan terpengaruh, dan apalagi di sini dijelaskan bahwa ini relatif ringan untuk terjadinya trombositopeni. Dan kalau di sini anemi itu lebih sering dibandingkan neutropeninya. Mungkin karena penekanan terhadap pusat atau pabriknya itu yang berpengaruh ya. Kalau saya ke arah sana, dan kalau risiko perdarahan itu kan mungkin bisa jadi kalau memang itu terjadi perdarahan yang di luar pabriknya, jadi trombosit yang sudah terbentuk kemudian akan mengalami proses penurunan karena digunakan untuk aktivitas pembekuan yang berada apabila terjadi pembekuan. Kalau saya itu Dr. Artanto. Iya, baik dokter. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo Dr. Aryo, Dr. Ridwan, Dr. Akwan, silakan. Ya, ini menarik ya, karena platinum ini akan semakin sering digunakan ya kalau dalam bayangan saya itu. Maaf Dr. Artanto, nambahkan sedikit ini. Silakan dok. Ya, Dr. Hilmanu bagus sekali presentasinya, komplit, lengkap, dan itu saya pikir bisa kita kembangkan. Meskipun terapi yang mungkin kombinasi terapi yang menggunakan gelangan platinum itu dari BPJS dibatasi ya. Jadi saya itu kadang-kadang mau memberikan terapi sesuai dengan trial, sesuai dengan guideline, nanti guideline-nya mengikuti BPJS. Yang akhirnya kita kesulitan juga mau diterapi pakai apa gitu. Sementara sebetulnya dari trial itu yang terbagus adalah yang sudah kita upayakan menggunakan sesuai dengan guideline. Kadang-kadang dari BPJS, oh ini ada restriksi, tidak boleh. Bahkan sekarang itu Capecitabine itu kalau dulu seleri masih boleh, ya. Iya, Tapi sekarang sudah tidak boleh, Dr. Artanto. Untuk first line tidak boleh, dokter ya. Jadi Capecitabine itu tidak boleh. Nah, saya itu ini kalau kasus seperti ini mau diberi apa? Dulunya boleh dari Selop, dulu diperbolehkan, kemudian tidak boleh, kita ganti seleri. Seleri sekarang Capecitabine-nya tidak boleh. Jadi kita kembali, dokter, kembali ke 5FU mondok berarti pasiennya. Iya. Akhirnya kita kembali ke 5FU. Inilah yang kadang-kadang kita itu menjadi bingung karena guideline kita sekarang BPJS jadinya. Restriksi dok, bukan guideline dok. Iya. Artinya ada restriksi-restriksi yang akhirnya kita juga harus mengikuti. Ya. Terus ini minta tolong Dr. Hilmanu dan Dr. Himawan yang kemarin sudah kita presentasikan, mohon kumpulkan atau istilahnya hasil presentasi atau slide-slide-nya itu dikirim ke Mbak Desi, dijajikan satu file gitu, biar kita nanti kalau misalkan belajar satu topik, misalnya kita mau topik platinum, ya kita buka di sini, sehingga kita punya file khusus untuk obat-obat cancer. Saya memberi masukan itu aja, Dr. Artanto. Terima kasih, termasuk recordingnya ya nanti kalau termasuk alumni Dr. Aryo, Dr. Ridwan, sama alumni yang lain membutuhkan, misalnya kita bisa menghubungi Mbak Desi gitu ya, Dr. Ridwan, Dr. Aryo, nanti misalnya membutuhkan file apa itu mungkin bisa kita menyupport alumni kita. Satu catatan saja, Dr. Hilmanu tadi itu bukan antidiuresis, ya, tapi diuretik tadi yang diberikan. Karena apa? Karena loading cairannya banyak, maka dia harus dibantu untuk keluarnya. Jadi penggunaan diuretik pada platinum itu malah diperlukan ya, Dr. Hilmanu. Jadi makanya pada waktu kita misalnya memberikan TPF ya, yang sering kita kan beri TPF itu, kita kalau TPF yang sekarang kita pakainya tablet ya, furosemide tablet itu, ya. Kita masukkan seperti itu supaya apa? Supaya terjadi diuresis, loading cairannya kebuang, ya, sehingga tidak membebani jantung, membebani paru-paru, ya.
Itu. Kemudian sudah pernah lihat belum rumusnya karboplatin seperti apa? Tadi sudah ya secara rumus gitu ya. Nah, kita bisa searching di Google ya, cara yang sederhana untuk untuk menggunakan menghitung karboplatin. Saya boleh share screen sebentar aja ya. Tolong stop screen dulu. Yeah. Share screen. Ya. Ini menghitung dosis karboplatin ya. Ini cara yang paling simpel yang bisa kita gunakan kalau kita Google, kita searching karboplatin kalkulator. Nah, ini yang saya sering pakai yang ini ya. Di sini nanti ada isinya ada 5 item ya. Item pertama umur ya. Kemudian berat badan, nanti bisa kita pilih dalam kilogram atau pound. Kemudian kreatinin kita pilih yang miligram per mililiter. AUC-nya kita pilih tadi sesuai target ya. Contoh isiannya begini. Ya, umur 50 tahun, berat dalam kilo 50, kreatinin miligram per desiliter ya, karena ada 2 pilihan nanti di isinya, yang mikrogram per desiliter. Terus AUC-nya ini kita pilih 5, gendernya wanita misalnya. Ini keluarnya 390,6. Ini rumus yang biasa kita pakai, Dok, sehingga sederhana, bisa lewat HP. Ini yang kita pilih selama ini. Jadi ketemu angkanya 390. Biasanya kan kita maksimum memberikan 450 ya, Dok, untuk karboplatin. Gitu. Oke. Saya kira demikian, sedikit sharing aja rumus tools yang sering kita pakai. Usul itu kalau bisa itu dimasukkan ke slide-nya Dr. Ilmu dan itu disimpan supaya kalian kita juga bisa belajar itu dengan gampang ya. Iya, Dokter. Ini dari Prof. Teguh atau Dr. Lukman ada tambahan? Ya, kalau dari saya cuman gini, ini kan efek sampingnya cukup banyak ya. Iya, Bro. Jadi untuk para trainee, para residen atau para ahli nanti kalau memberikan juga hati-hati dan yang penting harus bisa mengatasi efek sampingnya. Ya, karena kalau kita memberikan kita harus bisa mengatasinya ya, jangan sampai nanti terus diserahkan pada orang lain malah ya. Itu aja dari saya Pak Artanto ya, dipelajari dengan baik itu cara mengatasi efek-efek sampingnya itu, terutama di ginjal dan sebagainya itu. Terima kasih. Matur nuwun, Prof. Saya kira demikian. Terima kasih Prof. Teguh, para senior, Dr. Aryo, Dr. Ridwan, dan para trainee peserta didik residen. Mudah-mudahan bermanfaat, pertemuan ini bermanfaat buat para pasien-pasien kita, saudara-saudara kita yang menderita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, terima kasih, Dok. Untuk minggu depan apa ya, Pak Artanto? Minggu depan kalau biasanya kelanjutannya kan ngaten, Prof. Jadi grup terapi, kemudian monograf, kemudian regimen. Jadi kalau melanjutkan ini berarti minggu depan regimennya, regimen yang terkait dengan platinum. Oh ya, enggak, cuma saya ingin mengusulkan aja nanti kan ini ada Dr. Terry itu ada ya di situ dari anak buahnya Dr. Yarso itu. Iya, Bro. Sentinel ya, Bro. Kalau bisa itu sudah dipublikasi belum ya? Beberapa sudah, kan. Sampun seingat saya, Bro. Ada Dr. Terry enggak di situ? Ini belum join. Belum ada di lokasi mungkin ya, Dr. Terry ya. Oh, di lokasi ini. Iya. Gimana, sudah dipublikasi belum Sentinelnya itu? Sentinelnya sudah dipublikasi di APJP, Prof. Ya, ini kapan-kapan dipresentasi aja kita melihat perkembangannya. Ya, kita memang ya harus melihat perkembangan ini ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari UNS dan sebagainya ya. Itu kan sudah ada pengalaman jelas ya. Ya, monggo waktunya diatur aja sama Dr. Artanto itu. Iya, baik, siap, Prof. Iya, ini menarik sekali. Jadi kita lihat kondisi besok Selasa nih, kalau pasien tidak terlalu banyak, laporan paginya mungkin Sentinel kita demikian ya. Mungkin sekedar membuka aja, Prof. Jadi dulu Sentinel not biopsi yang dipelajari Prof. Teguh, Dr. Kunta itu kan menggunakan Nikong ya, Prof.
apa namanya kamera nggih Prof nggih. Ya, ya, ya. Dengan kombinasi Gamma dye, probe ya. dye dan radioaktif. Nah, selama ini ya kan mahal jadinya jatuhnya. Nah, kemudian para senior saya di Jakarta itu mereka setahu saya mengikuti sebuah modifikasi yang dilakukan dengan menggunakan dye saja. Setahu saya mereka punya acuan mengikuti ke namanya Dr. Kong Wee di National Cancer Singapura, Prof. Itu, dan mereka hanya menggunakan dye saja, tidak menggunakan radioaktif ya, zat radioaktif tracernya. Itu demikian, Prof. Jadi saya berapa kali mengikuti Kong Wee melakukan operasi dengan Sentinel node biopsi dengan hanya menggunakan dye, dan beliau merumuskan beberapa langkah untuk menemukan sentinel-sentinelnya secara educated guess seperti itu. Kong Wee sendiri kelihatannya sekarang sudah tidak di NCCS, beliau ke swasta sekarang. Ya, ya nanti cari waktu, tapi jangan Selasa mungkin ada Pak Artanto. Oh iya, baik Prof. Ada Dokter Ujian, Dokter Rosadi. Oh iya, pinjam Selasa ya Prof. Maaf Prof. Ya. Jadi sebelum kita tutup foto sebentar, ini ada Dokter Arya, Dokter Ridwan. Kameranya dibuka, Mbak Desi bisa di capture. Untuk kegiatan alumni juga ini, Prof. ya. Kita buka kamera sebentar, nih. Siapa yang capture ini? Siapa bisa capture? Mungkin saya, Dok. Oke, silakan di capture ya. Jadi capture, masukkan ke PowerPoint. Ayo Dr. Ridwan buka kamera sebentar aja. Dari kantor nih Dr. Ridwan. Mungkin Dok saya capture Dok. 1, 2. Oke. Mungkin sudah Dok. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Jim Liv. Tambahi ilmu kalkulatorin. Oh, karena Ya, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Teguh. Ini mengingatkan ini Dokter Artanto sama Dokter Lukman ya, jam 9:30 ya. Oh, iya. Ada apa proposal? Iya, Bro. Iya, terima kasih. Ya, sampaikan di Turun. Disampaikan. Dokter izin menutup link Zoom. Terima kasih.